Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita, memberikan kita rahmat hidayahnya, barokahnya, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat, serta memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya, memudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan lahir dan batin. Pada saudara-saudari kami yang beragama Kristen, kami ucapkan salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita saling kasih mengasihi. Semoga kita selalu bersatu, bersahabat, bersaudara selama-lamanya, saling bantu-membantu, saling sayang menyayangi sesama sahabat, sesama saudara, dan kita bisa menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera bersama. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudari kami yang beragama Hindu, kami ucapkan salam. Om Swastiastu, Om Santi Santi Hum. Semoga Tuhan Sang Hyang Widi selalu melindungi kita dan memberikan rezeki kepada kita yang baik. Salam juga kepada saudara-saudari kami yang beragama Buddha. Semoga Buddha memberkati, semoga Buddha selalu memberikan yang terbaik, memberikan rezekinya kepada kita semua sehingga kita dapat hidup bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk saudara-saudari kami yang beragama Konghucu. Salam, semoga Tuhan selalu memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam juga untuk saudara-saudari kami di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya, baik ya pokoknya lintas agama, lintas budaya. Marilah kita selalu hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam persaudaraan, perdamaian, dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berbahagia bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dalam video vlog saya yang keempat ini, kelanjutan dari yang video vlog saya yang ketiga di channel Nasihin Activity. Pada video vlog saya yang keempat ini, seperti janji saya yang tadi, saya akan menceritakan tentang sejarah, tentang kisah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman. Tapi sebelum itu saya minta izin dulu. Soalnya cerita ini saya dapat dari orang tua saya, dari bapak saya. Cerita ini juga diceritakan turun-temurun. Tapi kalau saudara-saudari ingin tahu sebenarnya cerita ini tanyakan dengan keluarga keturunan daripada Kiai Haji Abdurrahman Dalaman yang ada juga di Palembang, dekat Masjid Mahmudiyah atau Masjid Suro di Tangga Buntung. Itu ada keturunannya, itu ada cucunya, cicitnya. Sudah ada tanyakan tentang kisah beliau karena kuburannya beliau itu ada di sana. Pasti mereka tahu, pasti mereka mengetahui. Dan saya juga termasuk cicit beliau, termasuk yang dari saya itu bernama asli Nasihin, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyu. Pendidikan saya juga pendidikan Pondok Pesantren Nurul Iman, yang pendiri Pondok Pesantren Nurul Iman Pangkalan Balai, tepatnya di Desa Ujung Tanjung, itu adalah Kiai Haji Balian.
Kiai Haji Balian itu sendiri adalah cucu dari Kiai Haji Abdurrahman Dalaman. Anak itu yang terdiri dari Kiai Haji Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Dalaman. Jadi kita ceritakan tentang karomah kisah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman dulu. Karena kalau turun kepada Kiai Haji Sulaiman itu ada juga ceritanya tentang karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Kiai Haji Sulaiman, anak dari Kiai Haji Abdurrahman Dalaman itu yang di Penggalan Balai. Juga kuburannya juga dikeramatkan. Juga ada keanehan di kuburannya. Karena kuburannya itu di pusaran tengah-tengahnya itu ada tanah tumbuh. Sama dengan kuburan Kiai Haji Abdurrahman Dalaman di Palembang, ada tanah tumbuh yang di tengah-tengah pusarannya itu, tengah-tengah pusaran kuburannya itu. Juga bikin rumah juga, bikin seperti rumah ini kan, rumah pokoknya ya seperti rumah, pokoknya kuburan itu saking dihormati beliau itu. Nah, melanjut kisah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini yang pernah saya dengar dari bapak saya, dari warga-warga, dari tetua zaman dulu. Begini ceritanya, saya kisahkannya. Berawal dari zaman dahulu, Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini menyiarkan agama Islamnya sampai ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, ibu kota provinsi itu kota Palembang. Tapi yang jelas tepatnya saya ini kurang tahu, tapi yang jelas dalam cerita ini kita masih dalam pemerintahan Hindia Belanda. Karena dia juga hidup dahulu itu tahun 1700-an, pokoknya sekian 1700-an, kita mereka 1945. Jadi pada zaman itu juga beliau juga bersahabat dengan Hindia Belanda, dengan company ini, boleh dikatakan dengan tentara company ini istilahnya itu kan. Ketika beliau itu bersahabat dengan company ini, bersahabat baik, berteman baik dengan company ini, dengan tentaranya Hindia Belanda, tentaranya Belanda itu company yang menjadi keamanannya zaman dulu. Dia ini bersahabat baik, berteman baik dengan company ini. Ketika beliau menyiarkan agama Islam, company ini juga tidak juga mengganggu beliau, karena beliau dianggapnya baik, dianggapnya tidak mengadakan pemberontakan, tidak mengadakan istilahnya itu menyusun kekuatan ingin memberontak, tidak. Jadi beliau ini menjaga hubungan baik dengan company ini. Dalam cerita ini berikut saya ceritakan pembicaraan Kiai Haji Abdurrahman Dalaman dengan company. Berikut petikan beliau berbicara dengan company. Company berkata, "Wahai Kiai Haji Abdurrahman Dalaman, bukankah engkau adalah seorang ulama, seorang kiai yang disenangi oleh banyak orang, yang dicintai oleh banyak orang karena engkau adalah seorang tokoh masyarakat dan juga dikenal juga dalam agama Islam, engkau mensiarkan agama Islam. Begini, Pak Kiai kata ini kemudian ini berbicara. Bukankah engkau pernah berceramah mengenai kalau Tuhan itu mengizinkan, Tuhan itu berkehendak, apapun bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau dengan air? Nah, di dalam air itu entah air di sungai, entah air di mana, entah air di danau, di rawa-rawa, itu apakah kira-kira ada ikannya? Nah, si company ini berkata demikian. Nah, menjawablah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini. Nah, Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini menjawab. Kata Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini, benar memang kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan semesta alam mengizinkan, menghendaki itu terjadi, maka itu pasti terjadi.
istilahnya itu kalau dalam surat Yasin ini ada kun fayakun, istilahnya terjadilah maka terjadilah. Apa yang dikehendaki Allah itu, kalau Allah menghendaki itu terjadi maka terjadilah, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam semesta, hidup terus menerus, ya Hayyul ya Qayyum. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Jadi itulah ceritanya. Nah, dalam jawaban ini si company ini berkata, wahai Yai, bagaimana kalau di dalam buah kelapa? Nah, kalau di dalam buah kelapa itu bagaimana? Apakah di dalam air buah kelapa itu apakah ada ikannya? Nah, si Kiai Haji Abdurrahman ini menjawab, ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kalau diizinkan Allah, kalau memang Allah berkehendak itu ada ikannya, maka itu ada ikannya, kata Yai tadi. Yang benar Yai, kakek Yai ini katanya sedang itu mudi, bohong. Cuman ya itulah, kalau Allah berkehendak itu pasti terjadi katanya. Nah, akhirnya ya ini company ini mengambil keputusan. Coba dia ingin mengambil buah kelapa yang ada di pohon kelapa. Nah, si company ini akhirnya memanjat kelapa. Nah, akhirnya company ini mengambil keputusan ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini. Apa memang benar kata company ini, istilahnya itu tersirat dalam hatinya berbicara, apa memang benar apa yang dikatakan Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini? Apakah terbukti pembicaraan dia ini? Apakah memang dia ini memiliki kelebihan seperti yang dikatakan oleh banyak orang, katanya kan? Coba kita membuktikan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdurrahman ini. Akhirnya company ini naik kelapa ingin membuktikan apa yang dikatakan Kiai Haji Abdurrahman. Nah, ketika ia berada di atas pohon kelapa itu sudah siap untuk melepaskan tangkai yang di buah pohon kelapa itu, istilahnya itu dia mengambil pisau yang di pinggangnya itu. Pisau diambilnya, dia memotong buah kelapa yang ada di dekatnya itu. Dia kan sudah berada di atas pohon kelapa, jadi dipotongnya tangkai buah kelapa itu, diambil 1-2 pohon kelapa itu sehingga jatuh ke tanah, dan dia tuh sudah pohon kelapa 2 buah itu jatuh ke tanah, dia juga turun ke bawah. Nah, selang berapa detik dia sudah sampai ke bawah, dia berkata lagi kepada Kiai Abdurrahman Dalaman, wahai Kiai, apa benar Kiai apa yang dikatakan oleh Kiai tadi? Setiap air itu ada ikannya, walaupun di dalam kelapa. Coba saya ingin membuktikan. Ya, kata Kiai, kalau memang itu kehendak Allah, seizin Allah, itu terjadi maka terjadilah. Tapi sebelum itu juga Kiai sudah berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Dia sudah mengadakan tangannya sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, membaca sesuatu, dia juga siap sudah membacakan doa untuk membuktikan berita tersebut. Nah, membuktikan cerita tersebut. Nah, akhirnya selesai Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau berdoa, selesai berdoa, akhirnya company ini memutuskan ingin membuka buah kelapa yang diambil dia tadi. Nah, kata Kiai tadi dengan company, cobalah ya bukan pohon ini buah kelapa itu yang ada airnya itu. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka dia akan terjadi, karena Allah yang mengizinkan itu terjadi, karena Allah yang menginginkan itu terjadi. Akhirnya company ini mengambil
mengambil keputusan membukanya. Dan kebenaran di sana juga ada sejenis parang atau pedang. Dilepaskannya pedang atau parang itu dari sarungnya dan diarahkan kepada pohon buah kelapa tadi. Dengan dengan kepercayaan ini si company, akhirnya pohon kelapa itu dibuka, buah kelapa itu dibuka. Nah, pas dibuka buah kelapa itu, betapa terkejutnya company itu tadi. Nah, company ini terkejut karena ketika buah kelapa itu dibelahnya, dibuka memakai parang pedang tadi, ada ikan yang hidup di dalamnya. Ikan itu bergerak, ikan itu hidup, pembentuk ini kan, pokoknya ada ikan di dalamnya. Benarnya kata Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini. Berarti Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini benar, kata semua warga itu memiliki karomah, memiliki kelebihan, memiliki ilmu gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking ini dia tadi merasa heran, sangat takjub dan heran, akhirnya dibukakannya buah kelapa yang kedua yang diambil dia tadi. Nah, dibukakan lagi pada buah kelapa yang kedua, itu sama saja, sama juga, ada juga ikan di dalamnya. Ikan itu masih hidup juga, bergerak juga, dan bertambah heran juga ini company itu. Tapi menurut cerita ini saya juga tidak tahu apakah company itu memeluk Islam, apakah company itu juga memeluk agama Islam. Tapi yang jelas dia merasa kagum dengan kisah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman ini, dengan kejadian yang dia alami tentang ikan yang ada di dalam buah kelapa itu, Jadi begitulah ceritanya. Nah, begitulah ceritanya tentang karomah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman yang keempat, video vlog yang keempat ini saya ceritakan. Jadi soal kalian percaya atau tidak percaya itu terserah kalian, tapi yang jelas saya sebagai umat Islam percaya dengan hal-hal yang seperti itu, yang gaib seperti itu, karena kita mempercayai di samping adanya karomah, adanya sihir, bantuan jin-jin, dan juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan karomah. Kalau yang bantuan dari makhluk-makhluk lain itu disebut sihir. Nah, begitu ceritanya kira-kira. Karena kejadian ini sudah lama, sudah sekitar 1700 tahun. Pada 1700 tahun kita merdeka 1945. Nah, sekarang 2022, jadi hitunglah sendiri, rincilah sendiri, sudah berapa puluh tahun itu, sudah berapa ratus tahun itu kejadian itu. Tapi itu masih juga diceritakan turun temurun, masih dikenang, masih diingat oleh anak cucunya, anak cicit-cicitnya, warga-warga. Tapi itulah kata saya kemarin itu, disayangkan pada zaman itu masih belum ada teknologi canggih seperti sekarang ini. Walaupun ada, jawabannya belum sempat divideokan, belum sempat disorot pakai handycam, belum sempat difilmkan. Kalau sempat juga pasti dipoto, pasti di video kejadian itu. Tapi karena belum sempat, karena tidak sempat tadi, jadi berita itu hanya diceritakan lewat lisan saja, dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita beragama ini, kita percaya tentang kejadian itu, karena samping kita manusia, juga ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama malaikat, yang kedua manusia, ketiga jin-jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan pokoknya lain sebagainya. Nah, begitulah kira-kira cerita tentang karomah Kiai Haji Abdurrahman Dalaman mengenai ikan di dalam buah kelapa, ikan yang hidup di dalam buah kelapa yang terjadi
antara Kiai Haji Abdurrahman Rahmat dan company. Begitulah kira-kira. Jadi pada saudara-saudari semuanya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, agar sudilah kiranya untuk menonton video vlog saya ini sebanyak-banyaknya, dan juga mencet subscribe warna merah di channel YouTube saya ini bernama Nasihin Activity, karena dengan demikian berarti Anda telah membantu perkembangan channel Nasihin Activity agar lebih berkembang, lebih maju, dan lebih mengedukasi lagi di setiap video-videonya yang akan datang. Begitulah, saya akhiri video saya ini dengan mengucapkan salam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.